Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam untuk Bapak Ibu dosen sekalian, pengampu mata kuliah evaluasi pangan dan pengolahan, serta teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Mendrana Putra. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Effect of Cooking Condition on the Protein Quality of Carp Mackerel Scomber japonicus yang berasal dari Journal Fisheries and Aquatic Science volume 14 nomor 4 tahun 2011. Nah, di sini kita akan membahas yang bagian pertama terlebih dahulu, ya, ini pendahuluan. Nah, seperti yang kita ketahui, ikan dikenal sebagai sumber protein yang kaya asam amino esensial seperti lisin, metionin, cysteine, threonine, dan tryptophan serta mengandung vitamin yang larut dalam lemak. Nah, salah satu ikan yang populer dikonsumsi di seluruh dunia adalah ikan carp mackerel, karena ikan ini mengandung EPA atau asam eicosapentaenoic dan asam docosahexaenoic atau DHA yang bermanfaat bagi kesehatan, seperti menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker prostat. Nah, biasanya ikan ini sering dijumpai di perairan Indo-Pasifik. Ikan ini biasa dikonsumsi dengan dimasak terlebih dahulu dengan berbagai metode masak, di mana berbagai metode masak ini dapat meningkatkan aroma, cita rasa, dan meningkatkan umur simpan produk. Selain itu, proses pemasakan ini juga dapat memudahkan proses pencernaan makanan. Akan tetapi, proses pemasakan pada ikan dapat memberikan efek samping pada ikan tersebut, yakni terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas protein. Nah, penyebab penurunan kualitas dan kuantitas protein selama proses pemasakan disebabkan oleh 3 hal, yakni yang pertama denaturasi protein, yang kedua oksidasi lipid selama pemasakan, dan yang ketiga adalah ikatan antara produk oksidasi lipid dengan asam amino. Pada oksidasi lipid, nantinya minyak ikan akan berubah menjadi keton, aldehida, dan asam hidroksi yang bereaksi dengan ion besi dan tembaga, sehingga otot merah muda pada ikan akan muncul lapisan tipis abu-abu kecoklatan dan menjadi mudah tengi. Nah, hal ini nantinya dapat mempengaruhi sifat fungsional, nilai gizi, rasa, dan warna makanan. Untuk ikatan antara produk oksidasi lipid dengan asam amino ini dapat berkontribusi dalam berkurangnya daya cerna pada makanan, terutama zat dalam makanan yang tidak dapat dicerna apabila tidak ada enzim proteolitik. Nah, untuk metode yang biasa digunakan untuk menentukan kualitas protein laut itu ada 2. Yang pertama adalah metode in vitro, di mana metode ini itu dilakukan tidak di dalam sel tubuh makhluk hidup, melainkan dalam lingkungan yang dikontrol. Kelebihan dari metode ini adalah lebih murah dan tidak memakan waktu dalam pengujian, akan tetapi nantinya hasil penelitian dihasilkan kurang akurat. Metode selanjutnya adalah metode in vivo, di mana pengujian ini dilakukan dalam sel makhluk hidup. Kelebihan dari metode ini adalah hasilnya lebih akurat, tetapi membutuhkan biaya yang lebih mahal dan memakan waktu dalam pengujiannya. Nah, karena terdapat kelebihan dan kekurangan pada kedua metode tadi, peneliti mencoba untuk mengkorelasikan keduanya untuk mendapatkan metode yang dapat digunakan untuk menentukan pengukuran rasio efisiensi protein atau PER. Metode yang diperoleh antara lain metode rasio efisiensi protein terkomputasi atau CPER dan rasio efisiensi protein terkomputasi diskriminan atau DCPR, di mana kedua metode ini memiliki korelasi yang tinggi dengan metode in vivo. Nah, metode CPER ini merupakan prediksi PER yang dihitung dari informasi asam amino esensial dan daya cerna protein in vivo. Sementara DCPER hanya bergantung pada data komposisi asam amino. Nah, pada dasarnya praktik pemasak dapat menyebabkan modifikasi komposisi proksimat, asam lemak, asam amino, serta perubahan kualitas nutrisi. Karena belum ada penelitian tentang perubahan kualitas asam amino pada ikan carp mackerel akibat berbagai proses pemasakan, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 4 metode pemasakan, yakni memanggang, mengukus, menggoreng, dan menggunakan microwave
terhadap kualitas protein ikan dan untuk menentukan mana yang menghasilkan retensi nilai gizi yang paling tinggi. Selanjutnya masuk ke bagian kedua, yakni bahan dan metode penelitian. Terdiri dari persiapan sampel, penentuan komposisi proximat, drip loss and water holding capacity, cooking loss, pengukuran aktivitas air, oksidasi lemak, daya cerna protein in vitro, uji penghambat tripsin, profil asam amino, kualitas protein in vitro, dan analisis statistik. Yang pertama adalah persiapan sampel. Nah, sampel ikan makarel ini didapatkan dari Laut Selatan Korea dengan panjang rata-rata sampel semi-trace tanpa jeroan sekitar 28 cm dan berat rata-rata 80 gram. Sampel kemudian dibawa ke laboratorium untuk dibekukan pada suhu minus 13 derajat Celcius. Selanjutnya, sampel akan dibagi menjadi 5 unit, di mana 1 unit tidak diolah dan menjadi kontrol, sementara masing-masing 4 unit lainnya akan dibagi lagi menjadi 3 subunit, dan masing-masing subunit tersebut direndam dalam larutan NaCl 2%, 6%, dan 10% selama 1 jam. Nah, masing-masing unit tadi itu mewakili setiap proses pemasakan. Jadi unit yang pertama itu mewakili proses pemanggangan, yang kedua mewakili proses pengukusan, yang ketiga mewakili proses penggorengan, dan yang keempat mewakili proses microwave. Untuk pemanggangan ikan dilakukan selama 12 menit pada suhu 290 derajat Celcius menggunakan oven. Untuk pengukusan dilakukan selama 12 menit pada suhu 200 derajat Celcius pada oven yang sama, hanya berbeda suhunya saja. Yang ketiga, ikan digoreng dalam wajan besar dengan menggunakan minyak kedelai pada suhu 180 derajat Celcius selama 10 menit. Dan yang terakhir adalah microwave, dilakukan selama 6 menit dalam oven. Selanjutnya penentuan komposisi proximat. Nah, sampel ikan yang dimasak tanpa kulit dan sampel ikan tanpa kulit yang sudah dimasak dan sampel ikan mentah akan dihomogenkan dengan cara di blender. Kemudian dilakukan penentuan kelembapan dengan cara pengeringan pada suhu 105 derajat Celcius hingga mencapai konstan. Selanjutnya, kadar lemak pada sampel akan ditentukan dengan metode Soklet. Sementara untuk kadar protein pada sampel ditentukan dengan metode microkeldal dengan faktor konvensi. Lanjut, ada drip loss dan water holding capacity. Yang pertama adalah drip loss. Nah, drip loss ini dihitung berdasarkan perbedaan massa sampel ikan mentah sebelum dan sesudah dicairkan di ruang dingin pada suhu 6 derajat Celcius selama 4 jam. Untuk rumus yang digunakan bisa dilihat pada slide tersebut. Nah, berat tetesan dari semua sampel yang dicairkan berkisar antara 3,5 hingga 3,9 gram per 100 gram sampel, dengan rata-rata 3,7 gram per 100 gram sampel. Nah, yang kedua adalah water holding capacity. Untuk water holding capacity sendiri ditentukan dengan metode press yang menggunakan 35 sampai 50 kg per cm kubik kompresor. Kemudian ada cooking loss, aktivitas air, dan oksidasi lipid. Untuk cooking loss sendiri dihitung menggunakan rumus tersebut, yakni massa sebelum dimasak dikurangi massa setelah dimasak dibagi massa sebelum dimasak dikali 100%. Selanjutnya adalah aktivitas air. Untuk pengukuran aktivitas air ini pada semua sampel baik yang mentah maupun sudah dimasak dilakukan dengan menggunakan peralatan pengukur aktivitas air. Yang ketiga adalah oksidasi lipid, di mana kadar zat reaktif asam tiobarbiturat atau TPARS ditentukan dengan mengukur absorbansinya pada panjang gelombang 530 nanometer, dan konsentrasi TPARS dalam sampel dihitung dengan mengalihkan kerapatan optik dengan 5,2 dan dinyatakan sebagai miligram per gram padatan. Selanjutnya ada daya cerna protein in vitro dan uji penghambat tripsin. Untuk daya cerna protein in vitro ditentukan dengan dua metode. Yang pertama adalah menggunakan 4 enzim, yakni enzim tripsin, chymotrypsin, peptidase, dan protease, dan metode 3 enzim, yakni enzim tripsin, chymotrypsin, dan protease, di mana nantinya metode 3 enzim ini
dapat diketahui korelasi antara kedua tes tersebut. Protein referensi yang digunakan pada percobaan ini adalah ANRC kasein. Nah, kecernaannya sendiri dapat dihitung dengan menggunakan rumus tersebut, di mana X-nya adalah pH pada sampel saat 20 menit. Selanjutnya, uji penghambat tripsin, di mana jumlah TI atau penghambat tripsinnya dalam sampel dinyatakan sebagai miligram TI kedelai murni per gram sampel dan dihitung menggunakan persamaan tersebut, di mana Y adalah TI kedelai murni dalam satuan miligram, lalu X adalah pH pada inkubasi 10 menit, dan di mana nantinya koefisien korelasi antara pH dan kandungan TI sebesar 0,9914. Berikutnya adalah profil asam amino, kualitas protein in vitro, dan analisis statistik. Untuk profil asam amino, komposisi asam amino ditentukan dengan menganalisis asam amino, di mana sampelnya dihidrolisis dengan menggunakan larutan HCl6N dalam keadaan vakum pada suhu 110 derajat Celcius selama 25 jam. Untuk asam amino sistein ditentukan dengan menggunakan standar glutathione reduksi, dan untuk asam amino triptofan ditentukan dengan menggunakan hidrolisis basa, yaitu larutan NaOH5N. Selanjutnya, kualitas protein in vitro. Metode tadi yang sudah disebutkan di awal, yakni CPR, DCPR, dan prediksi kecernaan yang didapatkan digunakan untuk menghitung data kualitas protein in vitro. Terakhir adalah analisis statistik. Nah, analisis datanya menggunakan metode ANOVA, yakni one way analysis of a variance, yang dilanjutkan dengan uji jarak berganda Tukey. Nah, semua data nantinya dinyatakan sebagai mean kurang plus minus standar deviasi. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yakni hasil dan pembahasan. Terdiri dari komposisi proximat, trip loss, aktivitas air, cooking loss, oksidasi lipid, penghambat tripsin, daya cerna in vitro, profil asam amino, dan kualitas protein in vitro. Yang pertama adalah komposisi proximat. Nah, pada bagian kanan dapat dilihat terdapat tabel hasil komposisi proximat. Nah, berdasarkan tabel hasil tersebut dapat dilihat bahwa pada semua sampel ikan yang dimasak terjadi penurunan kadar air, di mana kehilangan kelembapan tertinggi terjadi pada sampel yang digoreng, diikuti sampel yang dipanggang, dikukus, dan yang terakhir adalah sampel microwave. Selain itu, pemberian kadar garam yang tinggi juga dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kelembapan yang tinggi. Untuk kadar protein sendiri, pada semua sampel terjadi peningkatan, dengan urutan yang tertinggi adalah sampel yang digoreng, diikuti sampel yang dipanggang, dikukus, dan terakhir di microwave. Untuk kadar lemak yang dihitung berdasarkan berat kering, semua sampel mengalami penurunan, kecuali sampel yang digoreng, terutama sampel panggang yang kadar lemaknya menurun paling tinggi karena tingginya suhu yang digunakan. Sampel yang digoreng sendiri mengalami peningkatan kadar lemak karena terjadi penyerapan lemak dari minyak nabati selama proses penggorengan. Panas dan aliran gas menyebabkan penurunan kadar air pada sampel yang dimasak, membuat kadar protein meningkat seiring dengan penurunan kadar air. Nah, untuk kadar lemak sendiri menurun karena terjadi ekstraksi lemak pada saat sampel dikenai berbagai metode pemasakan. Selanjutnya, drip loss dan aktivitas air. Untuk drip loss sendiri, rata-rata drip loss pada sampel mentah setelah dicairkan di ruang dingin pada 6 derajat Celcius selama 4 jam sebesar 3,72% atau 3,72 gram tetes per 100 gram sampel beku. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ikan dalam kondisi yang sangat baik sebelum dimasak, di mana drip loss yang rendah menunjukkan bahwa denaturasi protein belum terjadi, terutama protein beku. Selanjutnya, aktivitas air. Nah, berdasarkan pada tabel di samping, yakni tabel 2, dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara sampel mentah maupun sampel yang dimasak. Karena memiliki nilai AW yang tinggi, menandakan sampel memiliki kandungan air yang tinggi dan mendukung pertumbuhan mikroorganisme yang banyak serta reaksi kimia lainnya, sehingga sampel harus diawetkan untuk mencegah pembusukan.
berikutnya adalah cooking loss. Nah, pada cooking loss ini terdapat hasil juga yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut. Nah, pada tabel 2 tersebut cooking loss pada berbagai sampel dimasak terjadi, di mana urutan cooking loss yang paling signifikan adalah sampel yang dipanggang, diikuti oleh sampel yang dikukus, lalu sampel yang digoreng, dan terakhir adalah sampel yang di microwave. Nah, meskipun begitu, tidak ada perbedaan signifikan antar air garam NaCl yang konsentrasinya berbeda pada setiap kategori sampel. Penyusutan ini dapat terjadi karena terjadi denaturasi dan agregasi protein yang menyebabkan filamen yang menahan air dari dalam otot, yakni miosin dan aktin, serta kolagen mengalami penyusutan, sehingga struktur menjadi lebih padat. Hal ini juga menyebabkan terjadinya hilangnya kemampuan menahan air sehingga dapat terjadi air yang menghilang dengan mudah. Di sini, garam juga meningkatkan denaturasi dengan mengurangi kemampuan penahan air. Cooking loss ini menyebabkan hilangnya materi secara signifikan dan diperkirakan memiliki hubungan linear dengan waktu memasak dan suhu. Selanjutnya oksidasi lipid. Nah, pada gambar yang ada pada sisi bagian kiri dapat dilihat terjadi peningkatan asam tiobarbiturat atau TBAS pada sampel yang dimasak, dengan urutan dari yang tertinggi adalah sampel yang digoreng, diikuti oleh sampel yang dikukus, dipanggang, dan di microwave. Nah, sampel yang di microwave ini memiliki nilai yang paling rendah karena oksigen yang terlibat dalam proses pemasakan sedikit, di mana seperti yang kita ketahui oksigen ini dibutuhkan untuk oksidasi lemak. Selain itu, penambahan NaCl dapat menyebabkan peningkatan oksidasi lemak dalam daging sampel karena bertindak sebagai prooksidan, di mana semakin tinggi konsentrasi NaCl nantinya juga akan menyebabkan semakin tinggi TPARS yang dihasilkan. Nah, prooksidan ini dapat menyebabkan peningkatan oksidasi lemak dalam daging sampel. Nah, dengan adanya lemak yang teroksidasi menyebabkan ketersediaan asam amino menghilang karena produk sekunder oksidasi lemak, yakni malondialdehid, terlibat dalam ikatan silang protein. Nah, ikatan silang protein ini yang menyebabkan penurunan ketersediaan asam amino. Untuk produk utama dari oksidasi lemak, yakni hidroperoksida yang tidak stabil dan dapat membentuk senyawa yang mudah menguap seperti aldehid dan keton, dan nantinya juga dapat menyebabkan mudah tengik. Selanjutnya adalah penghambat tripsin. Nah, di sini yang termasuk dalam penghambat tripsin adalah bahan penghambat protein khas dalam sumber mentah dan bahan yang tidak dapat dicerna seperti TIS yang diinduksi oleh interaksi antara protein dengan komponen lain seperti produk oksidasi lipid. Di sini terdapat tabel 3 yang menunjukkan nilai TI semua sampel dan gambar 2 yang menunjukkan grafik TI pada semua sampel. Nah, jika dilihat dari kedua data tersebut, dapat diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah TI pada sampel yang dimasak, di mana penurunan yang paling signifikan terjadi pada sampel yang digoreng, diikuti sampel dikukus, lalu sampel dipanggang, dan sampel yang di microwave. Nah, sampel microwave sendiri memiliki jumlah TI yang paling tinggi karena durasi prosesnya terlalu singkat untuk menonaktifkan TI, meskipun menggunakan panas yang seragam. Nah, penurunan jumlah TI dapat terjadi karena adanya inaktivasi inhibitor enzim akibat proses pemanasan serta suhu yang sangat tinggi yang memfasilitasi dekomposisi produk teroksidasi. Meskipun oksidasi lemak pada semua sampel yang dimasak terjadi peningkatan. Selanjutnya ada cerna protein in vitro. Nah, di sini terdapat gambar 3 yang menunjukkan hubungan metode 3 enzim dan 4 enzim, di mana perbedaannya terletak pada ada tidaknya enzim peptidase dan memiliki korelasi yang kuat. Lalu ada gambar 4 yakni menunjukkan peningkatan nilai kecernaan dari semua sampel yang diamati. Sebenarnya ada tabel 3 yang menunjukkan hasil uji 3 dan 4 enzim, tapi tabel tersebut sudah dilampirkan pada slide sebelumnya. Nah, jika dilihat dari data tersebut,
dapat diketahui bahwa urutan daya cerna protein in vitro yang paling tinggi adalah sampel yang dipanggang, diikuti sampel yang dikukus, goreng, lalu sampel yang di microwave. Meskipun sampel yang diolah dengan air garam NaCl 6% mencatat nilai tertinggi, perbedaan yang signifikan diamati antara sampel yang diolah dengan air garam NaCl 2% dan 10%, dengan pengecualiannya sampel yang digoreng. Nah, peningkatan daya cerna protein sendiri dipengaruhi oleh pemanasan, di mana dengan nonaktifnya in vitro enzim dan terjadinya denaturasi protein akan membuka kesempatan enzim pencernaan untuk bekerja. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebelumnya, yakni tabel 3, di mana hubungan antara daya cerna in vitro dan jumlah TI berbanding terbalik. Selanjutnya ini ada tabel 4 yang berisikan tentang hasil pengujian sampel tentang profil asam amino, baik sampel yang mentah maupun di berbagai sampel yang dikenai berbagai metode pemasakan. Nah, berdasarkan pada data pada tabel 4 sebelumnya, dapat diketahui bahwa kandungan asam amino tertinggi adalah asam glutamat, sementara kandungan asam amino terendah adalah triptofan, metionin, dan sistein pada semua sampel, baik sampel yang mentah maupun yang sudah dimasak. Selain itu, data tersebut juga dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan asam amino esensial total pada sampel yang dimasak jika dibandingkan dengan sampel mentah. Peningkatan juga terjadi pada beberapa asam amino seperti asam aspartat, valin, leusin, dan histidin. Sementara penurunan terjadi pada beberapa asam amino lainnya, yakni serin, prolin, glisin, alanin, fenilalanin, lisin, dan isoleusin. Nah, penurunan tersebut dapat terjadi karena adanya reaksi Maillard yang terjadi pada saat proses pemasakan yang melibatkan pemanasan, terutama lisin karena memiliki 2 gugus asam amino bebas pada unit karbon yang tersedia untuk bereaksi dengan gelap periodisi. Pada asam amino serin dan treonin sendiri, terdapat perbedaan kandungan antara sampel mentah dan sampel yang dimasak yang disebabkan oleh konversi asam amino tersebut menjadi senyawa lain, sehingga ikatan disulfid di dalamnya terputus dan membentuk ion sulfida bebas dan belerang. Nah, laju dekomposisi termal dari residu asam amino yang sensitif umumnya meningkat dengan suhu serta dengan adanya oksigen dan sakarida bereduksi. Selanjutnya ada kualitas protein in vitro dari sampel ikan yang mentah dan yang sudah matang. Nah, di sini terdapat tabel 5 yang berisikan kualitas protein in vitro dari sampel tersebut. Nah, kualitas protein secara in vitro pada sampel ikan mentah dan matang dibandingkan dan disandingkan sebagai CPR. Dihitung dari kecernaan protein menggunakan metode 4 enzim dan profil asam amino. Nilai CPR untuk sampel yang dikukus, dipanggang, dan goreng lebih tinggi daripada sampel kasein standar, sampel mentah, dan sampel yang di microwave. Serta nilai CPR dan DCPR ini tampaknya berkolerasi baik untuk sampel yang dikukus, yang digoreng, dan dipanggang, tetapi tidak untuk sampel mentah dan sampel yang di microwave. Hal ini dapat terjadi karena rendahnya nilai kecernaan sampel mentah dan microwave, menunjukkan bahwa DCPR tidak cocok untuk sampel dengan nilai kecernaan di bawah 85%. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, metode memasak yang berbeda menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi proksimat dan kualitas protein dari semua sampel yang dimasak. Lalu, peningkatan konsentrasi garam memfasilitasi hilangnya kelembapan dan denaturasi protein, serta bertindak sebagai prooksidan yang menghasilkan peningkatan oksidasi lemak. Lalu, lama cara pemasakan dan suhu yang digunakan berpengaruh terhadap kandungan TI, yang ditunjukkan dengan berkurangnya kadar TI pada sampel yang dipanggang, dikukus, dan digoreng. Keempat, pemanasan dapat menyebabkan nonaktifnya in vitro enzim dan mendenaturasi protein, yang menyebabkan paparan protein dalam jumlah yang lebih besar ke enzim proteolitik. Yang kelima, meskipun sampel yang digoreng menunjukkan nilai kecernaan yang tertinggi,
Sampel yang dikurang ini tidak bermanfaat karena kandungan lemaknya yang tinggi. Yang keenam, tingkat oksidasi lemak yang tinggi juga menunjukkan adanya senyawa karsinogenik, yakni malondialdehida. Yang ketujuh, sampel microwave menunjukkan nilai kecerahan yang terendah dan tingkat TI yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa banyak protein mereka, yakni sampel microwave, tidak tersedia untuk pencernaan oleh enzim proteolitik. Yang kedelapan, sampel daging panggang dan kukus menunjukkan nilai kecerahan yang relatif tinggi dan kandungan lemak yang lebih rendah. Oleh karena itu, metode ini mempertahankan nilai gizi tertinggi dan dengan demikian direkomendasikan untuk pengolahan ikan ke makarel. Yang terakhir, pengasinan dengan menggunakan NaCl 6% dianjurkan karena memberikan nilai kecerahan tertinggi dan tingkat oksidasi lipid yang terendah. Karena jumlah kelembapan sangat penting untuk reaksi dalam makanan, perawatan air garam 6% yakin lebih optimal, sementara perlakuan NaCl 2% menunjukkan efek pengenceran dan perlakuan 10% dapat menyebabkan terjadinya denaturasi protein yang ekstrim dan penurunan water holding capacity. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Berikut juga saya lampirkan referensinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.